Transaksi selanjutnya, beli tanah 1 miliar, ini luasnya tadi 1 hektar ya. Tapi baru dibayar uang muka 100 juta, pembayarannya secara transfer. Kita cek di transaksinya. Karena pembayaran berarti di pengeluaran, kita pilih menu pembelian dan biaya tanah di sini. Nah, tapi ini kita harus input dulu proyeknya, karena ketika kita membeli tanah baru atau lahan baru, berarti kan kita sama saja membuka proyek baru. Nah, ini belum kita inputkan. Caranya di menu pengaturan, di data proyek. Nah, ini kan baru ada baru contoh aja ya, proyek yang kita baru beli tanahnya 1 hektar itu belum diinput. Anggap nama proyeknya misalnya ini. Misalnya alamatnya di Jalan Ayani. Luasnya 10.000 meter persegi. Luas efektif anggaplah 70%-nya berarti 7.000. Tanggal akadnya 7 Januari. Nama penjual misalnya Pak Haji Agus. Harga tanahnya 1 miliar. Nah, seperti ini, 1 miliar rupiah. Kita simpan. Nah, sudah masuk. Seperti ini, harga proyeknya 1 miliar, luas tanah 10.000 meter persegi. Sebetulnya dengan baru kita menginputkan itu saja, di laporan ini sudah otomatis tercatat. Jadi secara akad tercatat, masuk di persediaan tanah dan di hutang pengadaan lahan. Hanya saja ini baru tercatat sebagai nilai tanahnya ya. DP-nya belum tercatat. Kalau DP-nya kan berarti tetap karena kita membayar pengeluaran, berarti di menu pengeluaran, pembelian dan biaya tanah, di menu pembelian tanah, nah nama proyeknya tadi yang kita input, Green Anggrek, anggap misalnya nomor transaksinya 1108, nominalnya tadi 100 juta. Keterangan DP pembayaran tanah dibayar dengan bank transfer. Oke. Kita lihat di laporan. Nah, sudah masuk. Jadi DP-nya sudah masuk. Senilai 100 juta. Kita lihat di neracanya. Banknya tadinya 310, sudah berkurang 100 juta, tinggal 210. Nah, tapi sekarang ada persediaan tanah sebesar 1 miliar. Jadi total aset lancarnya 1240, total asetnya ya 1 miliar 250 juta. Nah, sekarang muncul hutang pengadaan lahan atau hutang pengadaan tanah sebesar 900 juta. Kenapa? Karena nilainya 1 miliar tapi sudah dibayarkan DP-nya 100 juta. Total kewajiban dan ekuitas balance ya dengan total aset sama 1 miliar 250 juta. Transaksi selanjutnya tanggal 8 Januari 2022, yaitu bayar legalitas tanah totalnya 75 juta, bayar konsultan perencana master plan 10 juta, kemudian mencetak materi pemasaran dan digital marketing totalnya 15 juta, sewa alat berat plus BPM totalnya 50 juta. Semuanya ditransfer. Oke, yang pertama bayar legalitas tanah. Karena legalitas tanah berarti masuknya di menu pengeluaran, pembelian dan biaya tanah. Nah, masuknya di biaya tanah tanggal 8 Januari. Masuknya di perizinan dan legalitas. Nominalnya 75 juta. Ini misalnya nomornya, keterangan legalitas tanah dibayar dengan bank. Oke. Kemudian selanjutnya bayar konsultan perencana, berarti masuk
masih di biaya tanah juga, desain, perencanaan, dan master plan. Ini misalnya nomornya A, proyeknya ini nominalnya 10 juta, keterangan bayar konsultan dari bank juga. Kemudian sewa alat berat plus BBM ini juga masih masuk di biaya tanah. Berarti di pematangan tanah nominalnya 50 juta. Sewa alat berat dan BBM. Kemudian biaya pemasaran. Tanggalnya totalnya 15 juta. Cetak baliho dan digital marketing. Oke, kita coba lihat transaksinya. Legalitas tanah, bayar konsultan, sewa alat berat dan BBM, cetak baliho dan digital marketing. Kita lihat di laporan keuangannya. Neracanya seperti ini. Nah, ini minus 150 juta alias rugi 150 juta. Detailnya bisa kita lihat di laporan keuangan untuk laporan laba rugi. Nah, muncul di biaya promosi atau pemasaran sebesar 15 juta. Kemudian biaya-biaya yang lain. Biaya desain, pematangan tanah, legalitas, totalnya 135 ditambah biaya pemasaran 15 juta, jadi total ruginya 150 juta.